Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Kamis pagi hari ini sudah tanggal 25 September 2025. Kita bangga dan kita bersyukur hanya rahmat dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu di dalam penyertaan Tuhan. Ini penting sekali dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan. Tanpa penyertaan Tuhan, kita binasa, hancur, gagal total. Tapi kalau Tuhan bersama kita, Rom 8:31, kalau Tuhan bersama kita, siapa lawannya? Nggak ada, saudara. Siapa yang bisa lawan Tuhan? Nggak ada. Iblis pun gemetar. Nah, Yakobus pasal 2 ayat 19. Itu mari kita mau datang kepada Yesus. Pagi ini sebelum kita beraktivitas, mungkin di antara Bapak Ibu punya masalah, punya problem yang begitu berat. Seperti kita mau baca firman Tuhan kita pagi ini, Ester pasal 5 ayat 9 sampai 14, di mana kemarin saya terangkan hasil doa puasa dari Ester, Mordekai, dan Yahudi terjadi mujizat. Tongkat emas dari Raja Ahasveros diulurkan kepada Ester, sehingga Ester ada kesempatan berjumpa dengan Raja Ahasveros dan niat jahat daripada Haman. Kita mau baca ayat 9 sampai 14. Haman istrinya jahat, berkomplotan membuat tiang penyulan, maksud dia untuk Mordekai. Mari kita mau baca firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dan kita menyanyi. Saya suka nyanyi lagu ini, nomor 204, Yesus besertamu. Yesus besertamu, amin, haleluya. Manis dan senang lindungannya, alai penjagamu. Tuhan jaga, lindungi anak-anak Yesus, amin, haleluya. Janganlah takut di malam gelap, Yesus besertamu, haleluya. Di bawah naunnya kau tetap, Yesus besertamu, amin, haleluya. Yesus besertamu, beserta kita semua, manis dan senang lindungannya, alai penjagamu, haleluya. Tuhan Yesus jaga kita, anak-anak Yesus, amin, haleluya. Kalau kakimu rasa lemah, Yesus besertamu. Serahkanlah seluruh kekhawatiranmu kepadanya. Percayalah pada Yesus, Tuhan Yesus bersama kita, amin, haleluya. Yesus besertamu, amin, haleluya. Manis dan senang lindungannya, alai penjagamu. Tuhan Yesus jaga kita, anak-anak Tuhan Yesus. Tertulis dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Demikian firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Ya Tuhan punya mula
kejayaan, kehormatan, kemaksuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan. Amin, haleluya. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Pagi ini Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku, untuk kami baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku, sucikanlah hidupku, ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tepat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam nama, di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas, mari datang kepada Yesus. Janji Tuhan dalam Yesaya 41:10. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Janji Tuhan, janganlah takut. Tuhan menyertai kita. Ini penting. Bapak Ibu di tengah-tengah dunia, jangan pernah jalan sendiri. Nanti kesasar, nanti bisa ada orang jahat. Siapa pembelanya? Yaitu iblis itu jahat. Tapi kalau Yesus bersama kita, pembela kita yang sempurna, hidup kita aman. Kita minta pertolongan Tuhan, sebagaimana Mordekai, Esther minta pertolongan Tuhan bersama orang Yahudi. Dia berpuasa, dia menangis, minta tolong Tuhan. Akhirnya turun Tuhan, turun tangan, terjadi mujizat. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca saat ini Esther pasal ke-5 lanjutan. Kemarin kita baca Esther pasal 5 ayat 1-8. Sudah terbukti Tuhan nyatakan kebesarannya. Esther diterima oleh Raja Ahasverus. Dan kita lanjutkan saat ini ayat 9-14. Ulah daripada Haman dan istrinya membuat tiang penyulam untuk Mordekai. Mari kita lihat ayat 9. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Hamas kepada Mordekai. Lihat ini, hati panas itu berarti ada iblis. Maka di antara Bapak Ibu polnya hati panas, hati-hati. Kita langsung berdoa, nyanyi. Jangan sampai hati panas. Kalau hati panas, bahaya sudah. Lihat ini. Orang yang punya hati panas, pasti iblis masuk. Seperti Kain. Ya, kalau kita lihat hati panas, muka muram. Dia rencana jahat, dia bunuh Habel. Demikian Haman, begitu hati panas, punya rencana jahat, bunuh Mordekai. Yudas sama Yudas Iskariot, hati panas dia ingin mengkhianati Yesus. Itu penting kita belajar supaya jangan sampai punya hati panas. Lebih bagus berdoa dan nyanyi, saudara. Seperti Raja Daud pada waktu Saul punya hati panas, dipanggil Daud main kecapi, hilang lari dalam nama Yesus ya. Jadi Bapak Ibu mari
Kita belajar, kita jaga hati kita supaya hati diisi dengan firman Tuhan. Jangan sampai seperti ini. Sangat panaslah hati Hamas. Ya, puji Tuhan. Ayat 10. Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulang ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Wah, ini mulai cerita Haman, ya, kesombongannya, kebesarannya. Dia cerita Ahasveros sayang dia, dikasih kedudukan jabatan tinggi, kekayaan. Wah, dia pamer. Ini orang yang tinggi hati, awali kejatuhan. Maka di sini kita belajar, ayat yang 9 belajar, jangan punya hati panas, tapi hati yang diisi dengan firman Tuhan. Ayat 10 kita bisa belajar, ya, ayat 10 dan 11, supaya kita tidak boleh sombong, tidak boleh pamer kekayaan, tapi pamer beritakan tentang Tuhan Yesus. Jangan selalu pamerkan kekayaan. Ingat, kekayaan itu datang dari Tuhan. Hidup kita manusia seperti uap. Jangan sampai kita sombong. Orang yang sombong hatinya itu tidak berkenan di hati Tuhan. Tuhan akan menjatuhkannya. Takut kita kepada Tuhan. Tapi baguslah kita rendah hati. Ini sudah belajar. Ayat demi ayat saya kupas. Supaya saudara betul-betul ikuti firman. Ikutilah firman. Miliki karakter firman Tuhan. Karakter Yesus. Terus ayat 12. Lagi kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Esther sang ratu untuk datang bersama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku. Dan itu besok pun aku diundangnya bersama dengan raja. Wow, dia sombong. Nggak ada yang bisa diundang. Hanya aku di sini belajar tentang egoistis. Jangan pernah Bapak punya rasa egoistis. Tapi belajarlah kita untuk punya simpatik, empati kepada orang lain. Jangan kita sombong. Wah, gua yang paling hebat. Gua satu-satunya paling hebat. Dia bilang, hanya aku kecuali lagi. Tidak boleh egois sombong. Ya, belajar kita rendah hati. Belajar kita tujuan untuk kebersamaan. Ya, tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati. Ayat 13. Tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk pintu gerbang istana raja. Di sini saya belajar, jangan kita punya hati jahat, jangan punya sifat iri hati. Dia mau lihat Haman ini punya niat jahat terhadap Mordekai. Dia sombong, iri hati. Dia lihat Mordekai tidak menghormati, sombong, iri hati. Hatinya diisi perkara-perkara sampah. Mohon maaf nih. Mari kita menjaga hati kita. Amsal Sulaiman 4 ayat 23. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Maka lebih bagus kita hati penuh dengan firman. Maka marilah hati kita isi dengan firman. Bapak Ibu, maka penting kita, saya kasih firman Tuhan pagi malam, supaya hati saya, hati Bapak Ibu semua, mari kita isi hati kita dengan firman Tuhan. Kalau isi dengan firman Tuhan, satu, kita tidak bisa hati panas, tidak boleh sombong, tidak boleh egois, tapi hati-hati yang baik, tidak punya hati jahat. Terus 14, lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkan besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Jadi Haman dan istrinya, dia berkomplotan, punya niat jahat. Realisasi kejahatan terjadi. Seperti Yudas Iskariot, dia jual Yesus, pengkhianatan. Tapi di ujung-ujungnya nanti sebaliknya terjadi kematian. Untuk itu mari kita mau melalui pembelajaran firman Tuhan ini, kita takut sama Tuhan. Tuhan lihat hati lo, jangan punya niat jahat. Seperti di dalam Yesaya, saya mau kasih ayat terakhir. Jangan kita punya hati jahat, tapi mari kita punya hati baik. Mari kita mau baca Yesaya pasal 1 ayat 16. Demikian firman Tuhan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Amin. Demikian firman Tuhan. Melalui firman Tuhan pagi ini, mari kita menjaga hati kita. Kita takut sama Tuhan. Tuhan ciptakan kita bukan untuk kita berbuat jahat, tapi kita diciptakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Mazmur 150 ayat 6. Biar segala yang bernafas memuji memuliakan Tuhan. Tuhan jaga lindungi, serahkan semua pergumulan kita sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan kita lagi, tapi Tuhan akan beracara. Tuhan berperang ganti kita.
Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua. Amin. Yesus besertamu. Amin. Haleluya. Manis dan senang lindungannya, alai penjagamu. Haleluya. Tuhan Yesus jaga kita, anak-anak Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.